Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini aku akan share kepada kalian semua cara install Debian di VirtualBox. Yang kalian butuhkan pertama yaitu driver Debian. Kalian bisa ketikkan debian.org, kemudian DVD AMD64, kemudian scroll paling bawah, kalian pilih yang paling bawah ini, Debian 11.0.0 AMD64 DVD 1 ISO. Kemudian karena aku sudah download, jadi kita langsung ke tutorialnya guys. Kita create new, kita ketikkan Debian, dan kemudian kalau kalian mau menempatkan yang lain, kalian bisa klik yang order guys. Nah, karena aku mau menempatkannya di sini di default, kita langsung aja klik next. Di sini kita memilih RAM guys, kita pilih rekomendasinya aja guys, 1024 MB. Oke, di sini kalau kalian bilang create virtual hard disk, ini akan meng-create virtual hard disknya sekarang guys. Kita pilih yang nomor 2 aja guys, dan klik. Nah, di sini kita pilih yang virtual hard disk, kemudian lanjut next. Storage on physical hard disk, kalian pilih yang dynamical allocated aja guys, karena akan dibuat secara dinamis jumlahnya. Jadi dia akan menyesuaikan file-file yang ada di VirtualBox, jadi tidak akan memakan seluruh kapasitas yang disediakan VirtualBox. Lanjut, ya di sini kan harus input storage berapa yang akan kalian sediakan untuk Debiannya guys. Kita ketikkan 20 GB guys, dan lanjut create. Sebelum kita klik start, lebih baik kita setting networknya dulu guys. Di menu setting kita pilih network, kemudian yang NAT nya kita ganti bridge adapter guys. Maka ini akan tersambung secara otomatis wifi yang tersambung dalam laptop kita. Kalau sudah, langsung saja kita klik start. Sini kalian harus menginputkan drivernya guys. Kalian pilih menu add, kemudian cari driver yang setelah kita download, open, kemudian klik tombol choose, kemudian start. Sudah mulai konfigurasi. Pilih grafik install, kemudian klik enter pada keyboard. Untuk settingan bahasa, kita pilih bahasa Indonesia saja biar mudah dipahami. Untuk settingan daerah, kita pilih Indonesia juga guys, kemudian klik lanjut. Keyboardnya kita pilih yang default aja. Kita tunggu sebentar. Untuk nama hostnya kalian bisa cari di settingan wifi dengan cara pilih icon wifi pada taskbar bagian bawah, pilih wifi kalian yang tersambung, kemudian kalian akan menuju ke settingan wifi, pilih wifi kalian yang tersambung, kemudian kalian akan melihat IP addressnya, kemudian kalian ketikkan nama hostnya 3 digit awal dari alamat IP. Untuk nama hostnya bisa kalian ketikkan digit selanjutnya dari IP address wifi kalian yang tersambung. Dapat kata sandi untuk root ini guys, terserah kalian. Dan kita lanjutkan. Di sini kalian harus menginputkan nama sebagai user baru. Lanjut. Nah, di sini kalian juga harus menginputkan nama, tapi untuk akun kalian guys. Boleh nama seperti tadi atau bisa kalian tambahkan dengan angka. Nah, di sini kalian juga disuruh untuk menginputkan password untuk akun kalian guys. Lanjut. Di sini kalian disuruh untuk memilih waktu pada bagian mana kalian tinggal. Oke, ini kalian akan dikasih pilihan. Jadi kita akan memilih yang gunakan seluruh harddisk saja guys. Jadi yang style LVM tidak digunakan ya. Di sini kita lanjut aja. Untuk pola partisinya, karena kita pemula, kita akan milih yang nomor 1 guys. Semua berkas akan menjadi satu partisi. Jadi tidak perlu dibagi-bagi lagi. Mungkin itu juga akan mempermudahkan kita guys. Di sini kita lanjut aja. Di sini kita harus milih ya guys. Lanjut. Dalam proses ini mungkin akan memakan waktu yang sangat lama guys, jadi mungkin akan saya skip.
Untuk media instalasi tambahan, karena driver yang kita download hanya satu, jadi kita pilih opsi tidak. Untuk jaringan cermin mirror ini seperti ya apa namanya, backup kan guys. Kalau kalian mau backup nanti akan disuruh menginputkan email atau yang lain gitu guys. Jadi kita pilih tidak aja guys. Pada opsi survei, jika kalian tidak mau mengikuti survei, kalian bisa pilih opsi tidak. Jika kalian mau mengikuti survei, kalian bisa pilih ya. Untuk pembelian perangkat lunak yang akan diinstal, kita uncentang yang Genome guys, dan kita lanjutkan. Dalam proses ini mungkin akan memakan waktu yang sangat lama guys, jadi mungkin akan saya skip. Oke guys, instalannya sudah selesai guys. Di sini kita harus memasang bootleader group ya guys, agar OS nya bisa berjalan. Oke, selanjutnya kita pilih harddisk dari VirtualBox. Instalasi setelah selesai, sekarang saatnya boot ke sistem baru. Kita lanjutkan. Oke, sekarang sudah mulai starting ya guys. Debiannya kita tunggu aja, kita pilih Debian. Untuk di sini kita harus memastikan optical drivernya itu yang Debian tidak tercentang guys. Kalau begini kita harus tunggu aja guys. Kita tunggu aja. Oke guys, ini adalah halaman awal dari Debian 11. Jadi di sini kita harus memasukkan sandi dari akun kita yang barusan kita buat. Kita tunggu sebentar. Oke, inilah tampilan halaman desktop Debian. Kita coba Firefox karena kita sudah bisa nyambung ke internet. Harusnya kita bisa buka Firefox ini guys. Ternyata tinggal lagi guys. Ini guys, Firefox sudah terbuka guys. Oh iya, jika kalian tidak ada yang versi 64 bitnya dan atau tidak bisa memulai yang telah kalian bikin, kalian bisa menyalakan yang namanya Intel Virtual Technology yang berada pada sistem BIOS. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau yang ada tanyakan bisa tulis di kolom komentar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.